bisa lepek, bisa kapas, dusun bandengan, enten sing sampai malih nggih Pak. Posorjo. Nggih. Dari Tengger Ler nggih wonten. Terima kasih banyak sudah menghadiri untuk FFD di Gelar Teknologi di hari Kamis. Semoga diberikan kesehatan, berikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Memperkenalkan Pak, nama saya Erwin Akmal Firdaus. Di sini saya marketing khusus benih NK atau Sigenta Pak, khususnya perwakilan dari Kediri Utara. Jadi ini buat bulan yang akan datang mengambil keseluruhan Pak. Jadi teman saya sudah ke Sumbawa. Jadi biasanya 2 orang. Untuk sementara ini saya tinggal di Kediri cuma 1 orang ini aja Pak. Jadi keseluruhan. Di sini Pak, panjenengan jadi ini kan pun ke selatan mau melihat sampai ke utara. Ini adalah varietas NK Perkasa Sakti Pak. Oke. Jadi yang sakti itu ada 3 varietas yang sudah launching. Yang pertama dulu di Lampung. Lampung niku Sumo Sakti. Karena apa? Di launching di luar Jawa. Jadi yang konvensional itu atau yang biasa, yang sumo biasa Pak, yang belum sakti, itu dulu juga grand launchingnya di Lampung. Nah untuk yang kedua Pendekar Sakti. Pendekar Sakti itu nopo 212 nih Pak. Nggih. Viro Sableng. Nah, Pendekar Sakti di 2024 awal nih kok di Lamongan. Yang Pendekar Sakti. Nah, ini mohon maaf Pak, karena untuk Kecamatan Gundang kemarin juga belum saya undang di waktu grand launching ya. Jadi juga mohon maaf, ini sementara alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah bisa berkunjung melihat performan NK Perkasa Sakti. Yeah. Jadi kalau jenengan melihat di video sebelah kiri saya tadi grand launching waktu di Desa Kedung Malang. Jadi acaranya 1 minggu yang lalu di hari Rabu. Yeah. Jadi grand launching kemarin 500 petani. Nah ini Pak, bagaimana Pak menurut jenengan untuk performan Perkasa Sakti? Alhamdulillah Pak, kemarin di waktu awal tanam curah hujan seperti itu Pak nggih. Jadi bapak-bapak biasanya di bulan Juli kan sudah kemarau Pak nggih, nggak ada hujan. Mei pun juga mulai Mei Juni harusnya kan kalau di bulan tahun-tahun berikutnya kan pun mulai nopo nggih ngarani kemarau nggih. Nah niki masih ada hujan. Ya alhamdulillah dengan budidaya saya seperti ini Pak, hampir mirip dengan petani. Untuk jarak tanam juga hampir sama Pak. Jadi dari kecil sampai sekarang curah hujan tinggi Pak. Jadi kemarin jenengan logika mawon Pak nggih. Untuk drainase niki harusnya kan niki sing pinggir niki dalam Pak nggih. Sing pinggir niki nggih. Harusnya dalam, lebih dalam yang pinggir karena apa, air biar keluar. Nah niki mboten Pak. Niki napa niku lebih dalam sing jero nggih. Ya, jadi dengan logika mawon kalau perkasa sing biasanya kan nggih pun semerap lah jenengan Pak. Jadi kalau nanem semua varietas atau yang perkasa Pak, N-nya yang pertama agak dikurangi Pak. Nggih, jadi efek timbulnya busuk batang nggih ngoten niku. Nggih, niki untuk yang pertama mawon kula paringi N nitrogen. Jadi untuk yang kedua, ketiga langsung majemuk Pak. Nggih. Jadi pupuk NPK langsung masuk. Nggih. Jadi kalau niki untuk jarak tanam juga antar tanaman niki 20 Pak. Wow bapak enten sing tas nembe dugi niku kerep Mas, tapi jek iso gede nggih. Tengah tasik ageng. Nah niki kalau damel 21 Pak per lubang. Kalau ketemu per hektar niku 84.000 tanaman. Oke. Kalau 70-20 niku 71.000 tanaman. Nah niki dengan adanya Perkasa Sakti Pak, niki tadi sudah disinggung sama Pak Andri tadi waktu di
Yang pertama tadi Pak, yang di lahan itu kalau perkasa sakti yang ada saktinya Pak nggih. Itu yang pertama ada kelebihan toleran terhadap glifosat atau toxdon Pak nggih. Jadi dia dispray umur 2 minggu Pak nggih. Sebelum pupuk pertama atau setelah pupuk pertama, melihat gulmane atau rumputnya jenengan empun tumbuh nopo dereng, kalau bisa rumput sing paling nem dan di semprot rumiyin nggih. Jadi jenengan nyemproti sami kalih kalaris Pak, biasa mawon nggih niku. Jadi kenging tanamane niku Pak yang seperti ini, warnanya niki dalamnya kuning Pak nggih. Niki aman. Jadi nambelnya jenengan dengan takaran per 16 liter, melihat gulmane jenengan kalau minimal 150 Pak mili per 16 liter minimal nggih. Kalau kebanyakan orang-orang sing pun damel ngeten iki 200 mili Pak nggih. Tergantung gulma atau rumputnya jenengan tebal napa pun tua niku. Kalau tasik 150 pun aman Pak. Nah, sekarang kan kayak singgang, nah kok singgang apa? Niku niki Pak sing damel seradi kathah niku napa? Gantos pegi. Nggih, dengkulan ngoten niku nggih. Pokok nyemprote di umur 12 hari setelah tanam. Niku lek tasik niki lihat Pak. Tapi nggih kalem. Nggih, kursus perkasa sakti Pak niki, Toxdon niki. Niku. Jadi dia mempunyai teknologi baru Pak di NK. Jadi sudah dipercaya, untuk sertifikat juga sudah boleh. Jadi dulu kan pernah ada Pak, cuma nggak terlalu dieksplor. Akhirnya di NK niki yang pertama untuk menggunakan glifosat nggih. Jadi niki warnanya kuning dalamnya. Nggih, nggih. Tapi niki di Sigenta ada Toxdon. Niki nggih lebih miring Pak harganya. Pun untuk sementara niki enten tanyakan napa mboten. Sampai saat ini enten ditanyakan monggo. Monggo ada tanyakan mboten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khair dari Wonosorejo. Yang ingin saya tanyakan adalah batas maksimal penyemprotan glifosat. Karena kan biasanya kalau kita umumnya di Kecamatan Kunjang lebih mengenal merek dagang Roundup. Termasuk ini mungkin belum banyak yang mengenal. Jadi kalau untuk aplikasi udah ada tanamannya, mungkin apakah sama seperti ketika kita mengaplikasi? Biasanya kalau kita mengaplikasi lahan yang belum ada tanamannya tapi rumputnya terlalu subur, biasanya petani sampai dosis 200 ml per tangki. Nah, dengan dosis segitu itu ada pengaruhnya enggak kepada jagung utamanya, tanaman utamanya jagung perkasa sakti ini? Nah, terima kasih Pak Sarul. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dari Pak Koir. Jadi untuk menjawab dari pertanyaan Pak Koir, perkasa sakti ini pokok yang ada saktinya Pak, niku tahan Pak. Jadi kemarin di SLC Sigenta Learning Center niku untuk prakteknya niku diparingi 400 mili kenging jagungi aman Pak. Tapi kembali lagi dengan pengiritan volume jenengan Pak, eman-eman nggih. Jadi biasanya damel beran nyemprote lah niki enten tanamannya aman. Jadi ada di NK niku 3 varietas niku yang tahan terhadap glifosat nggih. Jadi jenengan kalau nyemprot di Bang Perkasa Sakti atau Pendekar dan Sumo 150 sampai 200. Melebihi itu nggak apa-apa Pak. Pokok maksimal 400 mili per tangki. Tapi kan melihat kondisi
napa niku? Rumput. Biaya juga dan rumput. Gitu. Eman-eman, mungkin jenengan betahane kathah kan nggih eman-eman. Lebih baik dari kecil rumputnya masih muda jenengan spray. Karena apa Pak? Kalau empun jagung pun mulai tinggi, niku empun mulai rumputnya mboten purun tumbuh karena pun ternaungi jagungi. Nggih. Itu pun kioman lah intinya niku. Pun monggo ada tanyakan lagi Pak. Kalau nggak ada saya lanjut lagi. Monggo. Pun yakin nopo dereng Pak? Nggih. Nggih. Oh berarti teng dhuwure jagung mboten napa-napa. Aman. Nggih. Nggih bebas. Penting rajin ngebrus mawon Pak. Karena kalau herbisida mboten ngebrus kenging rumputnya nggih mboten jawab. Nggih. Kecuali lek insek sama fungi ngabuk. Kedah klomoh ngoten. Semua herbisida nyemprotnya teng rumput harus plus. Ya untuk yang kedua Pak, dia juga perkasa sakti ini mempunyai kelebihan yang ulat penggerek batang. Jadi dia kalau setelah jerami Pak, setelah padi kedua atau gadu, itu kan kathah nggih Pak sama penyakit nggih. Biasanya jenengan cuma serobok, harusnya disemprot riyen kali herbisida. Cuma untuk perkasa sakti ini aman Pak untuk penggerek batang. Biasanya kalau teng padi niku sumpek niku Pak. Biasanya bungane tasle ngeten iki putus Pak. Akhirnya kan untuk penyerbukannya teng jagung jenengan kurang maksimal. Akhirnya bukan. Jadi dia tahan terhadap ulat penggerek batang. Seperti contoh nggih, ngeten iki Pak.